Pada manga One Piece chapter 1108 kemarin, ada beberapa hal yang menarik yang telah kita ketahui. Dan pada video kali ini, kita akan membahasnya di sini. Pada chapter kemarin, Bonnie meminta Dory dan Brogy untuk menyelamatkan Sanji dan Vegapunk yang masih berada di pusat kota. Kita juga diperlihatkan Luffy yang mampu menahan pergerakan Kizaru dan Saturnus sekaligus. Itu berarti pada chapter minggu depan, kemungkinan akan ada 3 orang raksasa yang bertarung melawan Kizaru dan Saturnus, yaitu Luffy yang akan berhadapan 1 lawan 1 dengan Gorosei Saturnus. Jika Saturnus kali ini tidak serius menghadapi Luffy, hal itu akan semakin memperburuk keadaan. Karena semakin lama Saturnus disibukkan oleh Luffy, kerugian yang dialami oleh pemerintah dunia akan semakin bertambah. Selain itu, para krocok angkatan laut juga tidak akan mampu menahan gempuran dari pasifista dan para raksasa jika Saturnus tidak segera turun tangan untuk membantu mereka. Sedangkan Dory dan Brogy akan membantu Luffy dengan menghadapi Kizaru. Itu berarti mereka akan melihatnya secara langsung, Luffy di dalam mode Sun God nikahnya. Kemudian jika kita bandingkan kekuatan tempur dari Angkatan Laut dan topi jerami beserta aliansi, di mana Angkatan Laut saat ini hanya memiliki beberapa kapal perang yang tersisa. Itu pun kalau belum dihancurkan oleh pasifista dan kru bajak laut Giant Warrior. Kemudian masih ada 8 wakil Laksamana, di mana 1 wakil Laksamana telah kalah setelah dikeprek oleh Brogy. Melihat tingkat kekuatan dari wakil Laksamana Angkatan Laut, sepertinya mereka tidak akan menjadi suatu hambatan yang berarti. Dan yang tersisa hanyalah anggota CP Zero, Kizaru, dan juga Saturnus. Sedangkan di pihak kru topi jerami, dengan tambahan kekuatan dari pasifista dan para raksasa, hal itu sudah bisa membalikan situasi saat ini. Belum lagi robot kuno yang sudah kembali aktif. Melihat semua kekuatan tempur dari kru topi jerami saat ini, kabur dari Pulau Egghead sudah bukan merupakan sesuatu yang sulit. Jika Saturnus tidak segera mencari cara dan membiarkan hal ini terjadi, maka kekalahan pemerintah dunia sudah ada di depan mata, meskipun hanya membiarkan mereka kabur dari Pulau Egghead. Salah satu hal yang menarik pada chapter kemarin, Vegapunk sempat meminta Sanji dan kru yang lain agar merahasiakan fakta bahwa Bonnie saat ini telah memiliki kendali tertinggi dari pasifista. Vegapunk meminta untuk tetap merahasiakan hal tersebut hingga Bonnie lebih dewasa lagi. Dan sampai saat itu tiba, Vegapunk juga meminta kepada Sanji untuk melindungi Bonnie, karena dia akan menjadi target pemerintah dunia seumur hidupnya. Sepertinya permintaan dari Vegapunk merupakan sebuah foreshadow jika Bonnie akan bergabung ke dalam kru topi jerami. Hal itu akan memberikan tambahan kekuatan tempur yang luar biasa. Selain itu, masih ada para Seraphim yang belum diperlihatkan lagi sampai saat ini. Tidak menutup kemungkinan jika Vegapunk juga akan memberikan kendali dari Seraphim kepada Bonnie, sehingga kedua senjata tersebut akan memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan bagi Jewelry Bonnie. Seandainya Bonnie memang akan bergabung dengan kru topi jerami, itu berarti ada 3 kekuatan sekaligus yang dimiliki oleh kru topi jerami, yaitu pasifista, Seraphim, dan juga robot kuno. Namun jika kita melihat karakter dari Oda Sensei yang sering ngeprank para pembacanya, seperti halnya Yamato, di mana ia meminta bergabung dengan bajak laut kru topi jerami. Namun setelah pertempuran dengan Kaido berakhir, Yamato justru mengurungkan niatnya pergi berlayar dengan kru topi jerami. Mungkinkah ini akan terulang lagi? Tetapi jika Bonnie tidak bergabung ke dalam kelompok kru topi jerami, maka masih ada satu pihak lain yang akan memberikan perlindungan kepada Bonnie. Mereka adalah pasukan revolusi. Mereka juga merasa bertanggung jawab tentang keselamatan dari Bonnie. Terlebih lagi, Kuma adalah salah satu bagian dari mereka, sedangkan Bonnie merupakan anak dari Kuma. Tentu saja pasukan revolusi akan bersedia memberikan perlindungan pada Bonnie. Atau kemungkinan yang lain adalah Bonnie memang akan bergabung dengan kru topi jerami, sedangkan unit pasifista dan mungkin juga Seraphim jika Vegapunk memberikan kendalinya pada Bonnie. Karena jumlah mereka yang begitu banyak,
sehingga Vegapunk tidak mungkin membawa mereka sekaligus berlayar dengan kru topi jerami. Dan kemungkinannya adalah Vegapunk akan meminta kepada pasukan revolusi untuk menjaga dan menyembunyikan unit Pasifista dan Seraphim sampai Bonnie membutuhkannya kembali. Karena jika semua unit Pasifista tidak disembunyikan, pemerintah dunia akan menghancurkan unit tersebut. Meskipun pemerintah dunia juga akan mengalami dilema untuk mengambil keputusan tersebut. Di satu sisi, Pasifista merupakan aset yang berharga bagi mereka. Namun, jika mereka tidak menghancurkannya sekarang, suatu saat Pasifista yang akan menghancurkan mereka. Kemudian, kira-kira pesan seperti apa yang akan disampaikan oleh Vegapunk ke seluruh dunia One Piece? Jika kita melihat beberapa situasi sebelum Vegapunk berniat memberitahu dunia, di mana ia juga menjadi target pemerintah dunia karena mempelajari tentang abad kekosongan dan poneglyph. Dari apa yang ia pelajari selama ini mengenai sejarah dan legenda tentang Nika, Vegapunk telah mendapatkan bukti dari kebenaran sejarah tersebut dengan melihat sang Dewa Matahari Nika yang memang benar adanya. Dan hal itu semakin menguatkan keyakinan Vegapunk tentang kebenaran dari sejarah abad kekosongan dan legenda Nika itu sendiri. Sehingga yang akan dikatakan oleh Vegapunk adalah dia akan memberitahu dunia bahwa saat ini sang Dewa Matahari Nika telah kembali untuk mendatangkan Fajar ke dunia ini, di mana tujuan Vegapunk memberitahu dunia tentu saja untuk mengabarkan kepada semua orang yang meyakini bahwa Nika itu ada, sehingga harapan mereka yang sebelumnya hanya sebuah angan-angan. Dengan mendengar kenyataan yang disampaikan oleh Vegapunk, hal itu akan membangun kembali mimpi mereka. Dan sudah dapat dipastikan jika informasi yang akan diberitahu oleh Vegapunk akan menjungkir balikan dunia One Piece, sehingga apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dunia, hal itu akan menjadi sia-sia, di mana pemerintah dunia rela melakukan apa saja untuk menutupi sejarah tentang abad kekosongan. Bahkan tidak segan menghilangkan sebuah pulau, apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Di saat seluruh dunia mengetahui kenyataan tentang Nika dan kebenaran mengenai abad kekosongan, tentunya ini memiliki dampak yang sangat serius. Di berbagai belahan dunia akan banyak sekali kegaduhan dan pemberontakan terhadap pemerintah dunia. Apa yang akan diberitahukan oleh Vegapunk ini akan menjadi cikal bakal dari perang besar yang akan terjadi di dunia One Piece, di mana Oda Sensei terlihat mulai membangun kekuatan kru topi jerami dan aliansinya, entah itu dari kemampuan masing-masing anggota kru topi jerami maupun seperti senjata sebagai pendukungnya. Selain itu, kita juga belum mengetahui mengapa Kurohige memberikan misi kepada Katarina Devon dengan mengambil wujud dan kekuatan Saturnus. Terlebih lagi, ada satu cucunguk yang akan memberikan informasi yang sangat berharga mengenai senjata kuno kepada Kurohige. Di saat dunia sedang kacau, Kurohige akan pergi dan mengambil senjata kuno. Hal itu sudah pasti akan semakin memuluskan rencananya untuk menjadi penguasa dunia One Piece. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dalam video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.